Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa TV Ramadan dimanapun kalian berada, sore kali ini menjelang waktu berbuka puasa, tentunya kembali lagi bersama kami di acara Cahaya Kolbu Berlian, berbagi kemuliaan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana halnya tubuh agar tetap kuat dan tetap sehat, dan tentunya perlu dilatih secara terus-menerus dan diberi makanan yang bergizi. Demikian halnya dengan hati, tentunya perlu dilatih dan diberi juga makanan-makanan yang bergizi pula. Melalui acara Cahaya Kolbu ini, insya Allah kita akan diberi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya Nizar Akbar sebagai moderator yang akan memandu acara pada kali ini. Baik, agar tidak membuang-buang waktu, mari kita dengarkan penceramah yang pertama. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil awan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan taftahu li biha baba ridha wa taysir, wa tagligu biha anni baba syarri wa ta'sir, wa takunu li biha waliyan wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Wa atif qulubal alamina bi asrihim alayya walbisni qabulan bishal mahad. Hadirin yang berbahagia dimanapun kita berada, saat ini kita sedang dihebohkan dengan fenomena alam yang mendunia, fenomena alam yang luar biasa, fenomena alam virus COVID-19 namanya. Luar biasanya fenomena tersebut, banyak sekali di antara kita yang merasa kebingungan. Banyak sekali di antara kita yang merasa kesusahan. Banyak sekali di antara kita yang merasa ketakutan. Jelas, ini merupakan suatu masalah yang terjadi. Suatu masalah yang harus kita hadapi. Suatu masalah yang harus kita sikapi. Lantas, bagaimana cara kita menghadapinya? Bagaimana cara kita menyikapinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, dari ayat tersebut kita bisa mengambil dua cara dalam menghadapi masalah. Yang pertama, wasta'inu bis-sabri, dan mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan sabar. Yang kedua, was-shalah, dan shalah. Contohnya, ketika kita mempunyai masalah di pagi hari, coba kita hadapi dengan sabar yang ada pada diri kita. Tapi ternyata sampai duhur masalah belum kelar. Oh, berarti coba kita pakai rumus yang kedua, cara yang kedua, yaitu sholah, was-sholah. Kenapa harus dalam sholat? Dalam hadis qudsinya, hadis qudsi surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perjanjian kepada hambanya. Ketika hambanya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah menjawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah urusanku dan urusan hambaku,
dan untuk hambaku apa yang ia minta. Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambil ibrah dari kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Dokter sudah memvonis istrinya tidak bisa mempunyai seorang anak karena sudah menopause. Nabi Zakaria sendiri sudah tua renta. Tetapi berkat keyakinan yang ada pada diri Nabi Zakaria alaihi salam, beliau terus meminta kepada Allah, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya apa? Ketika Nabi Zakaria alaihi salam berada di mihrabnya sedang sholat, didatangi oleh malaikat Jibril dengan mendatangkan wahyu. Bagaimana wahyunya? Sebagaimana tertuang dalam surat Maryam ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Masya Allah. Tanpa pedulikan Nabi Zakaria apa yang dikatakan oleh dokter sudah memvonis bahwasanya istrinya tidak bisa mempunyai seorang anak, tapi Nabi Zakaria hiraukan itu semua dan beliau yakin kepada Allah, meminta kepada Allah, terus berdoa kepada Allah dalam sholatnya, dan akhirnya Allah mengabulkan permohonan daripada Nabi Zakaria alaihi salam. Bahkan Allah sendiri yang memberikan nama kepada putranya Nabi Zakaria alaihi salam. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya fenomena virus COVID-19 saat ini jangan sampai menjadi kita ketakutan, jangan sampai menjadi kita kesusahan, jangan sampai menjadi kita kebingungan. Karena apa? Karena umat Islam sendiri mempunyai Al-Quran. Mempunyai Al-Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, khususnya umat Muslim. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai seorang Muslim, dengan adanya virus COVID-19 ini, jadikanlah ini ajang untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita terapkan dua cara tadi, cara untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi. Kita patuhi apa-apa yang diperbuat oleh pemerintah. Jangan sampai kita malah seolah-olah benci kepada pemerintah karena untuk sholat berjamaah tidak bisa dilakukan di masjid, untuk tadarus bersama tidak bisa dilakukan di masjid, karena itu semata-mata untuk kita semua. Coba kita temukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian kita. Coba kita temukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ruangan kita, di dalam kamar kita, di rumah kita. Kita yakini bahwasanya Allah bersama kita. Allahumma Allahu nadirun ilayya, Allahu syahid. Hadirin yang berbahagia, nampaknya cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Mudah-mudahan dapat manfaatnya yang bisa kita amalkan pada kehidupan kita. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mempunyai masalah di pagi hari, coba kita hadapi dengan sabar yang ada pada diri kita. Tapi ternyata sampai duhur masalah belum kelar. Oh, berarti coba kita pakai rumus yang kedua, cara yang kedua, yaitu sholah wassalah. Kenapa harus dalam sholat? Dalam hadis qudsinya, hadis qudsi surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perjanjian kepada hambanya. Ketika hambanya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah menjawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah urusanku dan urusan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika hambanya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambil ibroh dari kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Dokter sudah memvonis istrinya tidak bisa mempunyai seorang anak karena sudah menopause. Nabi Zakaria sendiri sudah tua renta. Tetapi berkat keyakinan yang ada pada diri Nabi Zakaria alaihi salam, beliau terus meminta kepada Allah, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya apa? Ketika Nabi Zakaria alaihi salam berada di mihrabnya sedang salat, didatangi oleh malaikat Jibril dengan mendatangkan wahyu. Bagaimana wahyunya? Sebagaimana tertuang dalam surat Maryam ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Masya Allah. Tanpa pedulikan Nabi Zakaria apa yang dikatakan oleh dokter, dokter sudah memvonis bahwasanya istrinya tidak bisa mempunyai seorang anak, tapi Nabi Zakaria hiraukan itu semua dan beliau yakin kepada Allah, meminta kepada Allah, terus berdoa kepada Allah dalam sholatnya, dan akhirnya Allah mengabulkan permohonan daripada Nabi Zakaria alaihi salam. Bahkan Allah sendiri yang memberikan nama kepada putranya Nabi Zakaria alaihi salam. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya fenomena virus COVID-19 saat ini jangan sampai menjadi kita ketakutan. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Masya Allah. Tanpa pedulikan Nabi Zakaria apa yang dikatakan oleh dokter, dokter sudah memvonis bahwasanya istrinya tidak bisa mempunyai seorang anak, tapi Nabi Zakaria hiraukan itu semua dan beliau yakin kepada Allah, meminta kepada Allah, terus berdoa kepada Allah dalam sholatnya, dan akhirnya Allah mengabulkan permohonan daripada Nabi Zakaria alaihi salam. Bahkan Allah sendiri yang memberikan nama kepada putranya Nabi Zakaria alaihi salam. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya fenomena virus COVID-19 saat ini jangan sampai menjadi kita ketakutan. Jangan sampai menjadi kita kesusahan. Jangan sampai menjadi kita kebingungan. Karena apa? Karena umat Islam sendiri mempunyai Al-Quran. Mempunyai Al-Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, khususnya umat Muslim. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, dengan adanya virus COVID-19 ini, jadikanlah ini ajang untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita terapkan dua cara tadi, cara untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi. Kita patuhi apa-apa yang diperbuat oleh pemerintah. Jangan sampai kita malah seolah-olah benci kepada pemerintah karena untuk sholat berjamaah tidak bisa dilakukan di masjid, untuk tadarus bersama tidak bisa dilakukan di masjid, karena itu semata-mata untuk kita semua. Coba kita temukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian kita. Coba kita temukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ruangan kita, di dalam kamar kita, di rumah kita. Kita yakini bahwasanya Allah bersama kita. Allahumma Allahu nadirun ilayya, Allahu syahid. Hadirin yang berbahagia, nampaknya cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Mudah-mudahan dapat manfaatnya yang bisa kita amalkan pada kehidupan kita. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada penceramah satu yang telah memberikan banyak ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan penceramah yang kedua.
Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita hari ini sedang berada di penghujung Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, banyak sekali kebaikan-kebaikan, bonus-bonus yang Allah berikan pada kita selaku umat manusia. Dulu, ketika saya masih duduk di bangku SMP, guru saya pernah bilang bahwa kata Ramadan ini memiliki kepanjangan-kepanjangan dari setiap hurufnya. Seperti yang kita tahu, bahwa kata Ramadan ini berasal dari bahasa Arab, yakni Ramadan, yang mana Ramadanun ini terdiri dari 4 huruf hidup dan 1 huruf mati. Nah, 4 huruf hidup tersebut memiliki kepanjangan-kepanjangan yang isinya sesuai dengan apa yang ada di bulan Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu huruf Ro. Huruf Ro ini merupakan kepanjangan dari Rahmatun, yang berarti rahmat. Kita tahu bahwasanya di bulan suci ini banyak sekali rahmat yang Allah turunkan kepada manusia. Apa saja itu? Banyak. Tanpa kita sadari, tidak ada sedekah yang lebih banyak, tidak ada sedekah yang paling luar biasa kecuali sedekahnya orang di bulan Ramadan. Banyak adanya santunan anak yatim, buka puasa bersama, takjil gratis. Hal itu merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus orang-orang yang mungkin biasanya kesulitan mencari makanan. Itu adalah salah satu contoh rahmat kecil yang Allah berikan kepada kita. Lalu, yang kedua, yaitu huruf Mim, yang merupakan singkatan dari Maghfiratun. Apa itu Maghfiratun? Maghfiratun merupakan kalimat bahasa Arab yang berarti pengampunan. Sudah tidak aneh lagi bahwasanya orang menyukai bulan suci Ramadan ini karena banyak sekali pintu-pintu ampunan yang Allah buka untuk kita. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan diniatkan hanya untuk Allah, dia akan diampuni dosanya. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan mengharap kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan diampuni dosanya. Banyak sekali pintu-pintu ampunan yang Allah buka untuk kita selaku umat manusia di bulan suci Ramadan ini. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga yaitu huruf Do, yang merupakan kepanjangan dari Di'fun. Di'fun, apa itu Di'fun? Bukan Do'ifun. Kalau Do'ifun berarti lemah, tapi kalau Di'fun ini artinya melipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan? Yang dilipat gandakan di sini adalah pahala kebaikan orang-orang yang berpuasa. Contohnya, jika biasanya kita membaca 1 huruf Al-Quran dipahalai dengan 10 kebaikan, di bulan Ramadan ini justru akan lebih berkali lipat pahala yang Allah berikan kepada kita. Nah, jika pahala dilipat gandakan, bagaimana dengan dosa kita? Apakah dilipat gandakan juga? Maha baik Allah, maha suci Allah. Allah justru membantu kita untuk senantiasa berbuat baik.
Seperti halnya ada hadis yang mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha baik Allah karena Allah telah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa kepada kita selaku umat manusia. Lalu pertanyaannya, kenapa di bulan suci Ramadan ini masih banyak yang maksiat? Berarti tandanya setan gak dibelenggu dong? Gak gitu juga. Sebenarnya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, setan sudah, kalau bahasa Sundanya, mewanti-wanti, menitipkan atau mengalungkan hawa nafsu untuk berbuat dosa. Jadi adapun nanti di bulan Ramadan itu tergantung keimanan kita. Jika iman kita kuat, insya Allah kita akan istiqomah dalam kebaikan. Seperti itu. Lalu yang keempat, huruf yang terakhir setelah huruf alif. Huruf alif di sini tidak dimasukkan. Kenapa? Karena huruf alif di sini adalah huruf mati, tidak bisa diharokatkan. Jadi kita langsung ke huruf nun. Yang mana nun ini merupakan singkatan dari nikmatun, yaitu nikmat. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selaku umat manusia. Apa saja? Jangankan di bulan suci Ramadan, bahkan di hari-hari biasa pun Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat bernafas, nikmat kita ada dalam agama Islam pun itu termasuk nikmat. Nikmat kita mau melaksanakan sholat pun itu termasuk nikmat. Adapun nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika kita merasakan lezatnya keimanan ketika kita melaksanakan ibadah. Dan adapun nikmat yang paling terlihat di bulan suci Ramadan ini apa? Ketika orang yang berpuasa berbuka puasa, di sanalah nikmatnya orang-orang yang berpuasa. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan guna memperbanyak pahala di bulan suci Ramadan? Tentu banyak, di antaranya sholat tepat waktu, membaca ayat suci Al-Quran. Terlebih saat ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Dan kita tahu bahwa di 10 hari bulan suci Ramadan ini terdapat satu malam yang luar biasa, malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Tidak ada yang tahu, hanya saja hadis mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini ada di tanggal-tanggal ganjil. Maka bukan berarti kita mencari saat tanggal ganjil kita ibadah, saat tanggal genap kita bukan seperti itu ya. Tapi sebisa mungkin selama 10 hari terakhir itu kita memantapkan ibadah kita memantapkan puasa kita, tapi tetap berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan, karena kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Syukran ala ihtimamikum. Ditutup oleh lagu Ramadan, Ramadan, Ramadan fi qalbi, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian acara dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Terima kasih kepada pemateri 1 dan 2 yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih pula kepada pemirsa TV Ramadan yang selalu stay di acara Cahaya Qalbu Berlian, berbagi kemuliaan di bulan suci Ramadan. Saya moderator Nizar Akbar izin undur diri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban.